Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rasulullah ya Allah. Alhamdulillah sedulur sambung rasa, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan sisa usia, kesempatan untuk berharap ridhonya Allah, berharap jalan pulang yang jauh lebih baik. Beliau-beliau di sini semua sudah kembali ke jalan Allah. Di antara beliau-beliau yang ada di sini semua bisa jadi masih merasakan siksa-siksa kubur. Maka kita doakan saudara kita yang ada di sini semua, mudah-mudahan diringankan siksa kuburnya, diampuni dosa-dosanya, ya, diberikan, diterima amal ibadahnya. Amin amin. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu sedulur sambung rasa dulu, biar semangat ya, biar semangat untuk meraih kesuksesan, semangat untuk menjalani hidup ya, karena banyak yang sudah terputus atas rahmatnya, atas cintanya, atas rezekinya ya. Mental kaya teko kabeh wujud, komentar dulu wujud biar semangat. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Jadi semua yang ada di dunia ini itu pasti akan mengalami seperti ini, termasuk saya, Mas Rahmat, Abah Oman, dan kalian semua yang menyaksikan ini. Jangan berpikir kita masih panjang usianya, jangan, itu pikiran yang salah. Tapi berpikirlah, apakah nanti 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, apakah kita masih diberikan kehidupan? Apakah nafas yang diberikan Allah ini masih ada buat kita? Ingat itu. Maka Rasulullah mengajarkan bahwa, menjelaskan bahwa secerdas-cerdasnya manusia itu adalah mengingat mereka yang mengingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan kematian tersebut. Ini adalah makam-makam saudara-saudara saya ya, yang ada di kampung Alas Tua Gunung Sindur. Kita semua juga calon seperti beliau-beliau, dan kita semua juga menunggu waktu seperti beliau-beliau. Pertanyaannya ini sekarang, apakah kalian sudah tahu bahwa kalian ini 1 menit lagi
menyusul mereka? Ini pertanyaan besar, ya. Dan perlu kita pikirkan, apakah kalian sudah siap? Maka tidak ada guna kita mengejar-ngejar dunia, ya, karena dunia itu tidak bisa dikejar hakikatnya. Tinggalkan dunia. Saya yakin insya Allah dunia akan mengejar kita. Tapi ingat, ya, ingat sedulur sambung rasa, semua akan bakal kembali ke Allah. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Saudara kita sudah meninggalkan kita. Kita tahu mungkin ada yang masih berlumpur dosa. Masya Allah. Benar nggak Mas Rahmat? Saya pun juga hamba yang doif, al-fakir, yang bodoh, yang masih bejat, ya. Saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mensucikan diri, mencari jalan pulang yang baik. Apakah seluruh sembung rasa semua sudah siap? Ini pertanyaan yang perlu kita pikirkan seluruh sembung rasa. Banyak di luar sana itu yang masih bingung urusan dunia, ya, masih bingung tentang saya gimana nggak bisa bayar utang, saya nggak punya anak gimana belum dapat rezeki, saya masih belum punya rumah, mobil saya nggak ada, kesita dan sebagainya, saya mengalami keterpurukan hidup banyak. Tapi dia lupa berpikir bahwa kita itu akan menyusul beliau-beliau semua yang ada di sini. Insyaallah, saya doakan semua sedulur sambung rasa siap untuk menyusul mereka semua ini. Ya, kita harus siap. Maka kalau sedulur sambung rasa ada yang belum siap, persiapkan mulai sekarang. Ini pengingat saya. Bisa jadi 1 menit, 1 jam lagi, 1 hari lagi, ini dari kalian semua ini sudah nggak ada. Maka berdoa sama-sama agar ketika memang kita nanti diambil nyawanya, kontrak nafas ini sudah selesai, kita tetap dapat doa semua sedulur sambung rasa yang lihat sekarang. Amin. Jangan pelit berdoa, jangan hanya sebatas hanya menonton, apalagi menyinyir, atau lagi menyindir, apalagi menyakiti yang lain-lain. Itu nggak baik sedulur sambung rasa. Maka ini adanya YouTube Ki Sambung Rasa ini harapan besar saya. Ayo kita sama-sama berbuat baik. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan iktikaf kita, tafakkur kita, ya, muhasabah kita, ya sedulur sambung rasa. Nah, di sini arti dari innalillahi wa innalillahi rojiun itu kembali ke Allah itu saya tidak mengartikan hanya sebatas usia kita, ya. Ini saya artikan termasuk barang kita, harta kita, bahkan keluarga kita akan kembali. Istri kita, anak kita, ya, rumah yang besar itu kembali ke Allah. Maka roda itu berputar kembali ke bawah, ke atas, kembali ke bawah. Maka bersiap dalam hal itu. Ini banyak sedulur sambung rasa yang ngoyo-ngoyo banget sampai nyari solusi ke dukun-dukun, ke gunung-gunung, nggak tahu gunung mana untuk mencari pesugihan. Tapi dia lupa bahwa bisa jadi 1 hari lagi dia sudah meninggal dunia. Dia lupa pada siapa yang memberikan rezeki. Larinya ke ujung-ujung. Ikhtiar boleh, tapi ikutin ikhtiar yang diberikan Rasulullah SAW. Apa ikhtiarnya? Kembali ke jalan Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azabu sumalatun surun, katanya Allah. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berpasrah dirilah kamu kepadanya sebelum azab menimpamu dan kamu tidak lagi bisa ditolong sedulurku. Ya, kembali ke Allah, bertobat, sholat tobat seperti yang sudah saya ajarkan berulang kali. Istiqomahkan sholat tobat tengah malam itu jauh lebih baik dari harta dunia dan seisinya. Sholat tobat Rasulullah itu yang ditanggung, yang benar-benar zaman surga, mengajarkan kita untuk beristighfar. Itu sekelas Rasulullah, apalagi kita yang jauh, ya. Maka ayo kita sama-sama. Yang intinya semua itu akan kembali. Jangan disesali. Hartamu sudah kembali. Ada yang istrinya sudah kembali ke Allah. Ada anaknya seperti anak saya yang pertama meninggal dunia, kembali ke Allah. Tapi saya mengikhlaskan semuanya. Karena apa? Karena di dunia ini sudah jelas innalillahi wa innalillahi rojiun. Kembali semuanya. Boleh kita berduka bersedih, tapi jangan terlalu lama. Karena ingat, kita harus mempersiapkan diri kita juga akan seperti mereka-mereka, seperti harta kita yang sudah kembali kepada Allah. Sibuk mikiri utang, sibuk kepingin sukses, tapi kita lupa kita akan menyusul beliau-beliau semua.
Maka persiapkan sedulur sambung rasa untuk kita kembali seperti beliau-beliau. Persiapan apa yang sudah kita siapkan? Ketakwaan, amal ibadah yang ikhlas karena Allah. Bukan karena ikhlas supaya saya sholat agar hutang saya lunas, supaya hidup saya berubah. Ini kurang tepat. Ini ketauhidannya di mana? Ya, ingat sedulur, kita ini diciptakan di dunia ini sebagai khalifah, wakil Allah untuk memperbaiki dunia, menjaga dunia, ya, untuk mengikuti aturan-aturan sesuai syariat agama masing-masing. Maka banyak ini Mas Rahmat, pengalaman banyak sekali orang yang datang ke tempat saya, ke tempat kita, masalah ekonomi. Kita bisa lihat pelajaran buat kita. Lihat mereka lalai dengan hal-hal seperti ini. Mereka lalai bahwa mereka akan kembali seperti ini. Yang dikejar, wes pokoknya aku utangku kudu lunas, saya dikejar-kejar kolektor, ya, saya pokoknya kepingin jadi gini, ya. Sebelum meraih kesuksesan tiba-tiba sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana coba? Belum siap tapi sudah ditarik, sudah berhenti. Allah itu selalu mengingatkan, jangan salah, selalu mengingatkan. Masalah itu sebenarnya peringatan Allah, tapi kalian sendiri yang lupa bahwa peringatan itu bahkan diabaikan. Alah, cuman seperti ini, alah seperti ini nggak apa-apa, nanti gampang. Ya, yang penting kaya dulu baru sedekah. Itu salah, jangan seperti itu. Sedekah sebelum kaya itu jauh lebih baik ketika sedekah kamu ketika kaya, sedulurku. Ya, ini pelajaran buat kita semua. Ya. Dan saya harap ini muhasabah kita semua ini, jadikan pertimbangan dirimu untuk melangkah ke depan. Ya, maka saya selalu ingatkan, kalau kita ikhtiar, awali dulu dengan doa. Ya, dengan doa. Banyak orang yang salah, ikhtiar dulu baru doa. Apa itu? Sholat dulu baru ikhtiar. Nah, jangan ikhtiar dulu baru doa. Susah dulu baru sholat. Jangan. Utamakan, libatkan Allah di setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita. Itu ya saudara Samurosok. Kemarin saya bukan mengijazahkan ya, saya lebih ke memberikan tata cara, ya, pengalaman-pengalaman saya. Dalam hal ini saya akan berikan lagi, ini hanya peringatan. Ya, banyak teman-teman saya sendiri juga sudah meninggal dunia, ya, di usia sebelum 40 tahun. Saya masih dikasih kesempatan sampai 40 tahun, ya, alhamdulillah. Saya bersyukur. Saya yakin ini doa kalian semua. Semoga kisah mengerasa usianya banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Ini yang saya mau, bukan popularitas, tapi saya berharap dengan adanya YouTube ini semua bisa ketemu saya, silaturahim balaulat YouTube, kemudian mendoakan yang terbaik buat kita dan keluarga kita. Ya, dan saya doakan ketika sudah melihat seperti ini, sadar. Ya, saya yakin kalau kita mengingat bahwa kita ini bisa jadi besok sudah meninggal dunia, saya yakin pasti ibadahnya lebih kencang. Dan ketika kita mengingat seperti itu, sesuai sunnahnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah yang dibawa Ibnu Majah, itu nanti akan merubah hidupmu juga. Jangan disepelekan. Kita hanya ingat bahwa kita ini akan mati, kemudian kita memperbaiki ibadah kita. Saya yakin apa yang menjadi hajatmu akan terkabul. Saya yakin Allah akan berikan. Namun sayang dalam hal ini melakukan cara zikir ribuan, ya kan, dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa zikir itu bukan ikhlas karena Allah, tapi karena apa? Biar cepat utangnya kebayar. Bagi saya itu kurang tepat. Makanya banyak yang sudah melakukan proses-proses ritual aneh-aneh, proses-proses puasa sampai puasa muti dan sebagainya. Kok nggak ada perubahan dalam hidupmu? Karena nawaitunya, niatnya salah. Mau sampai non muslim, kalau niatnya kurang tepat juga nggak tepat. Non muslim pun punya aturan, punya syariat sendiri. Ya, jadi hari ini adalah pengingat buat kita semua. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali. Bukan saya saja, kalian juga akan kembali kepada Allah. Maka siapkan. Jangan mikir hutangnya, tapi mikir tanggung jawabmu sebagai khalifah di dunia ini gimana. Apakah sudah bisa dipertanggungjawabkan apa belum? Kalau belum, ayo mulai sekarang saudara Samurasa. Sembari kita ikhtiar, kita mengingat akan datangnya kematian. Ya, banyak teman-teman, saudaramu, tetanggamu yang sudah meninggal. Kenapa saya suka ngajak ke lokasi keramat, makam-makam? Bahkan saya ketika ada orang meninggal nih Mas Rahmat,
Saya itu kepingin ngikut ngelihat pemakamannya, Insya Allah. Karena apa? Saya dalam hati ini, kapan saya, ya Allah, izinkan saya sebelum masuk ke liang lahat, ke kamar terakhir, saya bisa bertobat kepadamu. Saya bisa berbuat baik pada siapapun. Saya mendapatkan taubatan nasuha. Saya berpikir seperti itu. Apakah kalian juga berpikir seperti itu? Saya doakan kalian juga berpikir seperti itu. Ya, ayo, nggak usah ngoyo-ngoyo. Waduh, amalan apa? Nggak usah. Ingat ini calon. Kita calon penghuni seperti mereka juga. Banyak yang hatinya sudah tertutup, terbutahkan. Karena apa? Karena masalah dunianya. Allah mengujimu itu hanya sedikit, tapi lebih banyak, lebih luas nikmatnya yang diberikan kepadamu. Tapi kamu lupa, nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Coba dipikir sekarang. Banyak. Saya ngomong seperti ini pun mereka pasti juga nyinyir. Allah, omonganmu tok gitu kan. Allah, dapuranmu ngomong seperti wis, nggak apa-apa. Saya doakan kalian dapat hidayah dan doakan saya juga dapat hidayah. Ya, yang penting balighani walau ayat. Saya sampaikan walau satu ayat tadi. Mudah-mudahan berkah. Jadi YouTube Ki Sambung Roso ini bukan hanya untuk muslim, tapi seluruh orang di dunia, di muka bumi ini. Ya, kita belajar sambil menikmati tayangan-tayangan yang sudah saya berikan. Ambil sisi positifnya, kalau ada negatifnya buang. Ya. Jadi sedulur Sambung Roso, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya punya salah. Doakan saya dan keluarga serta pengikut-pengikut atau subscriber semua sedulur Sambung Roso, pengikut Ki Sambung Roso, mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dimuliakan ya. Diselamatkan hidupnya, diberkahi hidupnya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Jadi abaikan mereka yang berkomentar gak baik terhadap kalian, terhadap saya, udah abaikan. Kita sama-sama lurus kembali ke jalan Allah. Sudah biasa kalau di dunia per YouTubean, subscriber yang kecil-kecil itu mencoba pansos dan sebagainya, sudah biasa. Atau sudah biasa jika orang itu sudah banyak yang tahu, sengaja menjatuhkan, membuka aib dan sebagainya. Ingat sedulurku, aib kita ini sedang ditutupi Allah. Aibmu juga sedang ditutupi Allah. Satu saat jika Allah berkehendak, maka aibmu juga akan terbuka. Jadi jangan mudah membuka aib-aib saudaramu sendiri. Tidak baik, karena katanya Rasulullah, kamu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Begitu ya. Insyaallah saya akan tetap mengedukasi, memberikan motivasi, teknik-teknik, cara-cara untuk merubah hidup ya. Setiap pagi atau siang hari seperti ini. Di malam kita gentayangan. Dan nanti malam saya juga live untuk pengobatan bagi sedulur Sambung Roso yang ada di luar negeri, yang belum bisa datang di sini, di luar pulau, di luar kota dari Bogor ini, bisa mengikuti channel YouTube saya. Kita live jam 9 malam. Pengobatan jarak jauh, gratis. Ya, banyak yang sudah mendapatkan manfaatnya, banyak yang sudah sembuh, alhamdulillah. Karena Allah, bukan karena saya. Ingat, Ki Sambung Roso nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Karena yang bisa apa-apa dan punya apa-apa cuman siapa? Allah. Ki Sambung Roso bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, masya Allah. Terlalu jauh saya, nggak bisa apa-apa saya. Bukan dukun, bukan paranormal, hanya pria normal. Ki Sambung Roso ini hanya berusaha berbuat baik. Hanya berusaha memberikan pemahaman-pemahaman sebagai hamba Allah, khalifah, wakil Allah. Karena yang dakwah itu bukan kiai, bukan ulama saja, tapi kita semua, Mas Rahmat. Ya, berdakwah. Yang kita tahu kita sampaikan. Ya, meskipun kita hanya omong doang, nggak apa-apa. Setidaknya kita menyampaikan ucapan adalah doa, itu akan kembali ke kita. Maka tabiat kita, perlakuan kita nanti juga pelan-pelan akan berubah. Nggak usah dengerin, bisa menyampaikan tapi tidak bisa melakukan. Abaikan. Wis, nggak ngurus, daripada nggak menyampaikan sama sekali. Terus buat apa inti hidup, kan gitu? Itu kurang tepat. Ya, itu pemahaman saya. Udah, biar dibilang sesat ya wis Mas. Yang penting bahagia tanpa batas, gitu aja. Kita mengajak ya sudah, mau diajak sukses nggak bisa ya sudah, mau diajak meluruskan pemahaman spiritual nggak bisa ya sudah. Yang penting sedulur Sambung Roso semua yang subscribe, yang mengikuti, yang gak like, yang nge-like, yang gak subscribe, gak apa-apa, tetap saya doakan mati masuk surga. Amin. Dunia, video akhirat bahagia tanpa batas. Amin. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghil li zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.